Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belteshazzar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belteshazzar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belteshazzar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belteshazzar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belteshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belteshazzar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi,
yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, "Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu." Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar,
dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Tulisan di dinding. Raja Belsazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli zampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli zampi, para kasdim, dan para ahli nujum, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan bumi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli zampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja
kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Beltesazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam napas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Beltesazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Beltesazar, raja orang Kasdim itu. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja,
keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu tergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengendahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengendahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya.
Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu.